Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori di dalam pengetahuan sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Teori ini juga menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan dengan orang lain sesuai dengan anggapan dari diri manusia tersebut terhadap satu, keseimbangan, sedang apa yang diberikan dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan tersebut. Yang kedua, macam dari hubungan tersebut. Yang ketiga, kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu munculnya teori pertukaran sosial. Pada umumnya, hubungan sosial terdiri daripada penduduk, maka kita dan penduduk lain dilihat dari mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Ganjaran adalah segala hal yang dipengaruhi melewati adanya pengorbanan, manakala pengorbanan adalah semua hal yang ditinggalkan, dan keuntungan adalah ganjaran yang dikurangi oleh pengorbanan. Sah perilaku sosial terdiri dari pertukaran paling sedikit selang dua orang berdasarkan anggaran untung rugi. Misalnya, pola perilaku dalam tempat kerja, percintaan, perkawinan, dan persahabatan. Analogi dari kedua hal tersebut, pada suatu ketika Anda merasa bahwa setiap kenalan Anda yang di suatu kelas selalu berusaha mendapatkan sesuatu dari Anda. Pada waktu tersebut, Anda selalu memberikan apa yang kenalan Anda butuhkan dari Anda. Akan tetapi, hal sebaliknya justru terjadi ketika Anda memerlukan sesuatu dari kenalan Anda. Setiap individu menjalin pertemanan tentunya mempunyai tujuan untuk saling memperhatikan satu sama lain atau saling peduli antar sesama. Individu tersebut pasti diharapkan untuk berbuat sesuatu untuk sesamanya, seperti saling menolong jikalau diperlukan dan saling memberikan dukungan dikala sedih. Akan tetapi, mempertahankan hubungan persahabatan itu juga memerlukan biaya atau cost tertentu, seperti hilangnya waktu dan energi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sah dilaksanakan. Meskipun biaya-biaya ini tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mahal atau membebani ketika dipandang dari sudut penghargaan atau reward yang didapatkan dari persahabatan tersebut, namun biaya tersebut wajib dipertimbangkan apabila kita menganalisis secara objektif hubungan-hubungan interaksi yang ada di dalam persahabatan. Apabila biaya yang dikeluarkan terlihat tidak sesuai dengan imbalannya, yang terjadi justru perasaan tidak enak di pihak yang merasa bahwa imbalan yang diterima itu terlalu rendah dibanding dengan biaya atau pengorbanan yang diberikan. Analisa mengenai hubungan sosial yang terjadi menurut Cost and Reward ini adalah salah satu ciri khas teori pertukaran. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisis makro, khususnya pada kenyataan sosial antar pribadi atau interpersonal. Pada pembahasan ini akan ditekankan pada pemikiran teori pertukaran oleh Homas dan Blau. Homas dalam analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi, Blau di lain pihak berusaha berangkat dari tingkat pertukaran antar pribadi di tingkat makro ke tingkat yang lebih makro, yaitu dibangun sosial. Dia berusaha untuk menunjukkan bagaimana yang dibangun sosial lebih luhur itu muncul proses pertukaran landasan.